Selamat datang jiwa yang sedang terbangun. Ini bukan pertemuan biasa dan kamu tidak berada di sini karena kebetulan. Semesta sedang memanggilmu. Bukan dengan suara pelan yang membelai, tapi dengan gemuruh yang menembus dinding-dinding jiwamu. Takdir tidak datang mengetuk pintu dengan sopan sambil berkata, "Maaf, boleh saya masuk?" Ia datang seperti badai yang mengguncang fondasi keyakinanmu, mencabik kenyamanan palsu yang selama ini kau peluk, dan menyeretmu ke tengah api ujian hanya untuk menunjukkan bahwa kamu bisa, bahwa kamu kuat, bahwa kamu bukan makhluk biasa. Kamu mungkin tidak memintanya. Kamu mungkin tidak siap saat hidup mendadak mengubah arah dan menjatuhkanmu ke tempat yang tak kau kenali. Tapi inilah rahasianya. Takdir tidak memilih mereka yang siap. Ia memilih mereka yang akan dibentuk sepanjang perjalanan. Dan jika kamu masih berdiri hari ini, walau pernah hancur berkeping-keping, itu artinya kamu telah dipilih. Kurang dari 2% manusia di bumi ini benar-benar menjalani potensi tertingginya. Bukan karena sisanya bodoh atau tidak mampu, tapi karena banyak yang menyerah ketika jalan mulai mendaki, atau memilih untuk tenggelam dalam lautan kenyamanan yang menyesatkan. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak seperti yang lain. Kamu tidak dibentuk oleh dunia. Kamu dibentuk oleh panggilan dari dalam dirimu. Dan jika kamu merasakannya, getaran itu, yang berdenyut di dadamu saat membaca ini, maka kamu tahu. Kamu tidak sedang membaca kata-kata biasa. Ini adalah panggilan. Ini adalah seruan jiwa. Ini adalah cahaya yang selama ini kamu cari. Kamu tidak dilahirkan untuk menyesuaikan diri. Kamu dilahirkan untuk mengguncang, untuk mengubah, untuk menginspirasi. Dan ya, itu tidak mudah. Akan ada rasa sakit, akan ada kesepian, akan ada hari-hari saat kamu meragukan dirimu sendiri. Tapi percayalah, semuanya adalah bagian dari penempaan. Karena hanya jiwa yang telah melewati api yang bisa memancarkan cahaya sejati. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin kamu lakukan satu hal penting. Tekan tombol suka sebagai simbol bahwa kamu mengakui kekuatan dalam dirimu. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah ketinggalan pesan penting dari semesta yang sedang bekerja dalam hidupmu. Dan yang terpenting, tinggalkan komentar dengan menulis angka 77, ya, 77. Sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap membuka pintu kesadaranmu sepenuhnya. Karena ini bukan hanya tentang kata-kata. Ini tentang perjalananmu. Tentang cahaya yang tak lagi kamu sembunyikan. Tentang keberanian untuk menjadi besar, bahkan ketika dunia belum siap menerimanya. Jika kamu merasa sendiri, ingatlah, yang terpilih selalu berjalan lebih dulu. Jika kamu merasa tak dipahami, percayalah, para pembaharu selalu disalah mengerti sebelum dipuja. Dan jika kamu merasa hatimu bergetar sekarang, itu karena semesta sedang berbisik. Saatnya, bangkitlah. Mari kita mulai. Ini bukan sekadar motivasi. Ini adalah perjanjian antara dirimu dan takdirmu. Bagian 1, menjadi berbeda, adalah kekuatanmu yang tersembunyi. Pernahkah kamu merasa seperti tidak berasal dari dunia ini? Seolah-olah kamu melihat kehidupan dari jendela yang tak bisa dijangkau oleh kebanyakan orang? Saat kamu berbicara, orang-orang mengerutkan kening. Saat kamu bermimpi, mereka menyuruhmu turun ke bumi. Dan ketika kamu mencoba menjadi dirimu sendiri, mereka menertawakan keunikanmu, seolah-olah itu adalah kesalahan. Tapi izinkan aku mengatakan satu hal yang akan mengubah cara pandangmu. Disalahpahami bukan kelemahan. Itu adalah tanda. Tanda bahwa kamu berjalan di jalur yang belum pernah dilalui banyak orang. Dunia ini tidak ramah pada yang berbeda. Ia mengagungkan keseragaman, memuji kepatuhan, dan memuja kenyamanan. Maka, wajar jika kamu merasa asing. Jiwa-jiwa besar selalu asing di tengah keramaian. Mereka bukan produk dari sistem. Mereka adalah pemberontak cahaya yang datang untuk mengubah arah angin. Lihatlah ke belakang. Lihat para pembaharu, para pemimpin perubahan, para pemecah batas. Apakah mereka dimengerti saat pertama kali muncul? Tidak. Mereka dianggap gila. Mimpi-mimpi mereka dicemooh.
Pemikiran mereka ditolak. Tapi waktu membuktikan bahwa mereka bukan salah. Mereka hanya terlalu awal bagi dunia yang belum siap memahami. Dan sekarang, giliranmu. Kamu yang bermimpi lebih besar dari ruangan tempatmu dilahirkan. Kamu yang bertanya saat yang lain diam. Kamu yang ingin menari di atas batasan dan menulis ulang takdir yang dibisikkan oleh ketakutan. Kamu tidak aneh. Kamu tidak tersesat. Kamu sedang bangkit. Ya, menjadi berbeda bisa terasa sepi. Tidak banyak yang bisa kamu ajak bicara dengan kedalaman yang kamu miliki. Tapi jangan biarkan kesendirian itu mengikis cahayamu. Jangan memaksa dirimu mengecil hanya agar cocok dengan ruang sempit yang mereka ciptakan. Karena dunia ini tidak berubah oleh mereka yang berusaha diterima. Dunia berubah oleh mereka yang berani menolak kotak. Dan kamu adalah salah satunya. Kamu punya cara berpikir yang mengusik ketenangan. Kamu punya mimpi yang tidak bisa mereka ukur. Dan kamu punya suara yang meski belum didengar sekarang, akan menggema suatu hari nanti. Jadi saat mereka menyebutmu berbeda, anggap itu sebagai gelar kehormatan. Saat mereka bilang kamu tidak seperti yang lain, tersenyumlah. Karena itulah kebenarannya. Dan saat mereka mencoba mengecilkan nyalimu, ingat, cahaya tidak perlu minta maaf karena menyilaukan. Kamu tidak harus menjelaskan dirimu pada dunia yang belum belajar membaca kedalamanmu. Biarkan hasilmu yang berbicara. Biarkan waktu yang membuktikan. Dan biarkan langkahmu terus maju, meski jalan di depan masih penuh kerikil. Karena yang terpilih tidak datang untuk dimengerti. Mereka datang untuk mengguncang. Dan jika hari ini kamu merasa disalahpahami, maka yakinlah, kamu sedang ditulis dalam babak awal dari kisah luar biasa yang akan segera terbaca oleh dunia. Teruskan. Tetap jadi dirimu sendiri. Karena keaslian adalah satu-satunya bahasa yang dikenali oleh takdir sejati. Bagian 2. Rasa sakit adalah kompas menuju kekuatan. Rasa sakit datang tanpa undangan. Ia mengetuk pintumu dengan tangan berdarah, membawa luka, kehilangan, dan air mata. Terkadang, ia datang bersamaan dengan pengkhianatan. Di lain waktu, ia hadir dalam bentuk kegagalan atau keheningan yang menggema di ruang hati yang dulu penuh harap. Namun dengarkan ini baik-baik. Rasa sakit bukan datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membimbingmu. Ia adalah kompas dari semesta. Ia menunjuk arah bukan dengan petunjuk lembut, melainkan dengan goresan yang menciptakan kedalaman dalam jiwamu. Setiap luka adalah penanda jalan. Setiap air mata adalah tinta dari peta takdir yang sedang kau jalani. Dan bagi jiwa-jiwa yang terpilih, rasa sakit bukan musuh. Ia adalah pembimbing paling setia. Banyak orang memilih jalan untuk lari. Mereka menutup matanya, mematikan rasa, berharap badai berlalu tanpa jejak. Namun kamu, yang sedang membaca ini, kamu bukan bagian dari kebanyakan itu. Kamu bukan orang yang lari dari gelap. Kamu adalah jiwa yang berjalan menembus badai, menatap kilat di langit, dan bertanya pada hujan, apa pelajaran yang kau bawa untukku hari ini? Luka yang kamu alami hari ini adalah ruang bagi cahaya untuk masuk. Perih yang kamu rasa bukan sia-sia. Ia sedang membersihkanmu dari hal-hal yang tak lagi kamu perlukan. Ketergantungan pada pengakuan, rasa takut akan kegagalan, dan harapan palsu yang tak pernah membawamu kemana-mana. Rasa sakit meruntuhkan ilusi, agar kamu bisa membangun kebenaran yang sejati. Bayangkan betapa kuatnya kamu saat ini. Lihatlah ke belakang. Pada hari-hari saat kamu ingin menyerah namun tetap bertahan. Pada malam-malam panjang yang kamu lewati dengan mata terbuka dan hati yang gemetar. Dan lihat di mana kamu berdiri hari ini. Masih hidup, masih bernapas, masih berjalan, meski langkahmu pincang. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa kamu tidak diciptakan untuk runtuh. Kamu dibentuk untuk bangkit. Ada rahasia besar di balik rasa sakit. Semakin besar rasa sakitnya, semakin dekat kamu pada terobosan besar dalam hidupmu. Semakin sesak rasanya, semakin dalam jiwa sedang diperluas. Semakin sunyi hari-harimu, semakin banyak ruang yang sedang disiapkan untuk cahaya baru masuk ke dalam hidupmu. Jangan takut pada luka.
Peluklah rasa sakit seperti seorang murid yang menyambut guru agung. Biarkan ia mengajarimu keberanian. Biarkan ia menajamkan intuisi dan memperkuat keyakinan. Karena ketika badai ini berlalu, kamu tak hanya selamat, kamu akan lahir kembali. Dengan mata yang lebih tajam, dengan hati yang lebih dalam, dengan jiwa yang lebih kuat. Dan saat dunia bertanya, bagaimana kamu bisa begitu tenang, begitu kuat, begitu tak tergoyahkan? Kamu hanya akan tersenyum, karena kamu tahu jawabannya. Aku telah berdansa bersama rasa sakit, dan aku menang. Jadi jangan benci rasa sakit. Dengarkan ia, ikuti petunjuknya. Karena ia sedang membawamu menuju versi terbaik dari dirimu yang selama ini kamu cari. Bagian 3. Jalan berliku. Bukan kegagalan, tapi penempaan. Tidak semua yang berbelok itu salah arah. Tidak semua yang tertunda berarti tertinggal. Dan tidak semua yang tampak sebagai kegagalan benar-benar akhir dari cerita. Jika kamu merasa hidupmu tidak berjalan sesuai rencana, percayalah, itu bukan karena semesta sedang menyesatkanmu, tapi karena ia sedang memurnikanmu. Jalan menuju takdir yang agung jarang lurus. Ia berkelok, naik turun, dan seringkali membawamu ke tempat yang tidak kamu duga. Terkadang kamu merasa seperti sedang berjalan mundur. Tapi dalam dunia para jiwa terpilih, setiap langkah, bahkan yang tampak melenceng, punya tujuan yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Jalan berliku bukan pengalihan, itu adalah penyempurnaan. Ia membawamu ke tempat-tempat yang mungkin tidak kamu inginkan, tapi justru dari sanalah kamu menemukan bagian dari dirimu yang paling penting. Kamu mungkin pernah menerima pekerjaan yang tidak sesuai mimpi, tapi dari situlah kamu belajar ketekunan, komunikasi, atau kepemimpinan. Kamu mungkin pernah jatuh cinta pada seseorang yang tidak ditakdirkan bersamamu, tapi dari perpisahan itu, kamu menemukan keberanian untuk mencintai dirimu sendiri lebih dalam. Itulah cara semesta bekerja. Ia menyembunyikan berkat dalam bentuk luka, menyelipkan pelajaran dalam rintangan, dan menaburkan kekuatan di balik setiap perubahan arah. Sementara orang lain mengeluh ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, kamu yang terpilih belajar untuk menari bersama ketidakpastian. Kamu mengerti bahwa setiap belokan membawa bekal, bahwa waktu-waktu yang terasa sia-sia justru membentuk ketahananmu, dan bahwa keterlambatan bukanlah penundaan, itu adalah persiapan. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang diarahkan. Kamu tidak gagal, kamu sedang ditempa. Seperti batu yang harus dipahat sebelum menjadi patung, seperti logam yang harus dilebur sebelum menjadi pedang. Begitu pula jiwamu harus diuji, diarahkan, dan dipoles lewat jalan yang penuh liku. Jangan iri pada mereka yang terlihat lebih cepat, karena jalanmu bukan tentang kecepatan, tapi tentang kedalaman. Kamu tidak sedang membangun sesuatu yang biasa. Kamu sedang membangun pondasi untuk sesuatu yang akan bertahan lebih lama dari dirimu sendiri. Dan saat semuanya mulai masuk akal nanti, kamu akan bersyukur atas setiap jalan memutar, setiap pintu yang tertutup, setiap arah yang kau anggap salah, karena ternyata semuanya mengarah ke tempat yang lebih tepat. Jadi, saat jalanmu mulai berkelok dan rencanamu berantakan, jangan putus asa. Tarik napas, angkat kepala, dan katakan dalam hati, aku percaya, ini bukan akhir, ini adalah pemurnian. Teruslah melangkah, karena setiap liku yang kamu lewati sedang memahatmu menjadi versi terbaik dari dirimu yang sesungguhnya. Bagian 4. Keunggulan mengundang mahkota dan kritik sekaligus. Ada satu hal yang tidak banyak orang ceritakan tentang keunggulan. Semakin tinggi kamu terbang, semakin tajam mata yang mengamatimu. Semakin terang cahaya yang kamu pancarkan, semakin banyak bayangan yang akan mencoba meredupkannya. Dan semakin luar biasa kamu, semakin besar pula tantangan yang datang bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Banyak orang ingin menjadi hebat, namun tidak semua siap menerima konsekuensi dari kehebatan itu. Karena keunggulan sejati bukan hanya membawa pujian dan pengakuan, tetapi juga mengundang ketidaknyamanan bagi mereka yang belum siap melihat cahaya sekuat itu. Saat kamu mulai melangkah lebih jauh dari kebanyakan orang, kamu akan mulai mendengar bisikan-bisikan yang mencoba menarikmu kembali. Ada yang mengkritik caramu berjalan,
Ada yang meragukan tujuanmu. Ada pula yang diam-diam berharap kamu gagal. Hanya karena keberhasilanmu menyadarkan mereka akan keberadaan mereka yang tak bergerak. Tapi ketahuilah, itu bukan karena kamu salah. Itu karena kamu berdampak. Orang tidak melempar batu pada pohon yang tidak berbuah. Orang tidak mencemooh mereka yang tidak bergerak. Dan orang tidak merasa terancam oleh mereka yang tidak bersinar. Jika kamu mulai menerima kritik, mulai dibicarakan di belakang, atau mulai dijadikan bahan olokan, itu bukan tanda bahwa kamu harus berhenti. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang naik kelas. Bahwa langkahmu menggetarkan sesuatu. Bahwa keberadaanmu sedang mengguncang zona nyaman mereka. Jangan buang waktumu untuk menjelaskan dirimu. Jangan kurangi cahaya hanya agar tidak menyilaukan mata yang belum terbiasa. Jangan mengecilkan dirimu hanya demi diterima oleh hati yang sempit. Kamu bukan diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kamu diciptakan untuk menjalankan misi. Biarkan hasil kerjamu berbicara. Biarkan konsistensimu menjawab semua keraguan. Dan biarkan langkahmu yang mantap membuktikan bahwa kamu tidak gentar, bahkan ketika badai datang tanpa henti. Ingat, mahkota dan kritik selalu datang bersamaan. Yang satu menghiasi kepalamu, yang lain menguji jiwamu. Keduanya penting. Yang satu memuliakan, yang lain menguatkan. Jangan berharap hanya mendapat pujian jika kamu ingin menjadi luar biasa. Karena pujian tidak membentuk keberanian. Yang membentuk keberanian adalah saat kamu tetap berdiri tegak, walau dihina, walau diremehkan, walau tidak dianggap. Dan ketika kamu tetap melangkah meski dunia mempertanyakanmu, disitulah kamu benar-benar menjadi tak tergoyahkan. Disitulah kamu menjadi pribadi yang bukan sekadar hebat di mata manusia, tetapi kuat di mata semesta. Jadi dikabih-kadaya jika hari ini kamu merasa tidak dihargai, jika usahamu belum dipuji, jika keberhasilanmu masih disangkal, jangan goyah. Karena jiwa yang besar tidak diukur dari seberapa keras ia berteriak, tapi dari seberapa tenang ia berdiri di tengah badai kritik dan tetap memilih untuk bersinar. Teruslah melangkah, teruslah berkarya. Karena tidak semua orang harus mengerti. Cukup semesta yang tahu bahwa kamu sedang menjalankan sesuatu yang agung. Bagian 5. Pertumbuhan akan membuatmu kehilangan yang tak lagi sejalan. Tidak semua orang akan bertahan dalam perjalanan menuju takdirmu. Ada wajah-wajah yang dulu begitu akrab, namun kini terasa asing. Ada tangan-tangan yang dulu menggenggam erat, tapi perlahan mulai melepaskan. Ada tawa-tawa yang dulu mengisi hari-harimu, kini hanya gema kenangan yang samar. Dan itu bukan karena kamu berubah menjadi buruk, tapi karena kamu sedang bertumbuh. Pertumbuhan sejati datang dengan harga. Dan salah satu harga yang paling sunyi adalah kehilangan orang-orang yang tidak lagi sejalan. Ketika kamu mulai memilih diri sendiri, ketika kamu mulai menetapkan batas, ketika kamu mulai mengutamakan visi, mimpi, dan kedamaianmu, kamu akan mulai melihat siapa yang benar-benar berjalan bersamamu, dan siapa yang hanya menumpang nyaman di masa lalumu. Perubahanmu akan mengganggu zona nyaman mereka. Keyakinanmu akan membuat mereka merasa kecil. Dan tekadmu akan menjadi cermin yang menyakitkan bagi mereka yang menolak untuk bangkit. Jangan heran jika percakapan menjadi kaku. Jika tawa menjadi canggung. Jika kehadiranmu terasa seperti ancaman, padahal kamu hanya mencoba menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tapi ketahuilah, kamu tidak kehilangan mereka. Kamu sedang dibebaskan. Kamu tidak perlu membawa semua orang ke puncak. Karena tidak semua orang sanggup menahan dinginnya udara di atas sana. Beberapa hanya diciptakan untuk berjalan bersamamu sebentar, untuk mengajarkan pelajaran, untuk memberikan warna pada bab tertentu, lalu selesai. Yang sejati tidak akan menjauh hanya karena kamu bertumbuh. Yang benar-benar satu frekuensi akan memahami bahwa perubahan bukan pengkhianatan, melainkan evolusi. Dan ketika kamu berani melepas yang sudah tidak selaras, semesta akan membuka ruang untuk mereka yang benar-benar mendukung visimu. Orang-orang yang melihat mimpimu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai inspirasi. Orang-orang yang tidak hanya hadir saat kamu tersenyum,
tapi tetap tinggal saat kamu berjuang dan menangis, mereka akan datang. Tapi hanya jika kamu berani melepaskan yang lama. Jangan memaksa mempertahankan koneksi yang sudah mati hanya karena takut sepi. Sepi bukan hukuman, sepi adalah ruang suci. Ruang di mana kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri tanpa gangguan. Ruang di mana kamu bisa bertanya, siapa yang sebenarnya ingin aku jadi? Dan menjawabnya tanpa interupsi dari suara-suara yang tak lagi membangun. Berterima kasihlah pada yang pergi. Berterima kasihlah pada luka perpisahan. Karena tanpa mereka, kamu tidak akan belajar berdiri sendiri. Tanpa mereka, kamu tidak akan tahu siapa kamu sebenarnya. Dan tanpa melepaskan mereka, kamu tidak akan pernah punya ruang untuk menerima yang baru. Percayalah, yang sejati tidak akan pernah terlepas. Dan yang terlepas memang tak pernah sejati. Maka berjalanlah, meski sendiri. Berjalanlah, meski kehilangan. Karena dalam setiap kehilangan yang kamu relakan, ada ruang yang sedang disiapkan untuk keberlimpahan yang lebih besar. Dan pada waktunya, kamu akan mengerti. Kehilangan itu bukan kegagalan. Itu adalah penataan ilahi. Bagian 6. Takdir adalah janji yang ditandatangani dengan pengorbanan. Takdir bukan hadiah yang dikirim dalam kotak indah, dilapisi pita emas, dan disertai kartu ucapan manis. Takdir tidak datang dengan senyuman, ia datang dengan tantangan. Ia mengetuk pintu bukan saat kamu bersiap, tetapi justru saat kamu merasa paling rapuh. Dan ketika ia tiba, ia membawa kontrak yang tidak ditulis dengan tinta, melainkan dengan pengorbanan. Menjadi jiwa yang terpilih, berarti menandatangani janji dengan darah. Bukan darah yang menakutkan, tapi darah dari keletihan, air mata, dan tekad yang tak pernah padam. Karena jalan menuju kehebatan bukan jalan yang dihamparkan dengan kenyamanan. Ia ditaburi pilihan-pilihan sulit. Ia penuh malam-malam panjang yang sunyi. Ia membawa keputusan yang membuatmu terlihat gila di mata dunia, tapi utuh di mata nuranimu sendiri. Semua orang ingin menang, tapi tidak semua orang siap membayar harganya. Dan harga dari takdir bukan sekadar kerja keras. Ia menuntut lebih. Ia meminta kesabaran saat tidak ada yang mengerti. Ia meminta keyakinan saat hasil belum terlihat. Ia meminta kamu tetap berdiri, bahkan ketika lututmu gemetar dan jiwamu nyaris runtuh. Kamu akan meninggalkan banyak hal di perjalanan ini. Waktu bersama yang disayang, karena kamu memilih untuk fokus. Kesempatan yang menggiurkan, karena kamu tahu itu bukan bagian dari panggilanmu. Kenyamanan yang menggoda, karena kamu lebih memilih tajamnya pertumbuhan daripada tidur nyenyak dalam zona aman. Tapi itulah rahasia dari takdir sejati. Ia tidak bisa diwarisi. Ia hanya bisa diraih. Dan hanya mereka yang bersedia membayarnya yang akan sampai ke sana. Saat orang-orang bertanya, bagaimana kamu bisa sampai sejauh ini? Kamu akan tersenyum, bukan karena bangga, tapi karena kamu tahu, setiap langkahmu dibayar mahal. Dengan luka yang tak dilihat, dengan keraguan yang hanya kamu dan langit tahu, dengan kesunyian yang kamu peluk di malam-malam ketika semesta terasa begitu diam. Namun di balik semua itu, ada cahaya. Ada kekuatan, ada kedamaian yang hanya dimiliki oleh mereka yang tahu bahwa mereka tidak lari dari takdir. Mereka menyambutnya, memeluknya, dan bersedia dibentuk olehnya. Takdir bukan tentang tiba di tujuan. Ia tentang siapa kamu menjadi sepanjang jalan. Ia tentang bagaimana kamu terus melangkah, walau perlahan, bagaimana kamu tetap percaya meski semua terasa kabur. Dan bagaimana kamu tetap mencintai jalan ini, meski ia terasa begitu berat. Dan kamu yang membaca ini, kamu adalah salah satu dari sedikit yang dipilih. Bukan karena kamu lebih baik, tapi karena kamu lebih bersedia. Lebih rela menukar rasa nyaman dengan makna. Lebih siap menukar kesenangan sesaat dengan keabadian jiwa. Jadi jika hari ini terasa berat, jika langkahmu mulai lelah, ingatlah. Ini bukan penderitaan. Ini adalah tanda tangan dari takdirmu. Dan setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, kamu sedang menulis ulang kisahmu menjadi legenda. Bagian 7. Ujian bukan hukuman,
tapi cetak biru spiritualmu. Tidak ada jiwa besar yang lahir tanpa badai. Tidak ada kekuatan sejati yang tumbuh tanpa gempa. Dan tidak ada takdir agung yang datang tanpa ujian yang membakar keyakinanmu sampai ke akar. Bagi jiwa-jiwa terpilih, ujian bukanlah hukuman. Ia adalah inisiasi. Semesta tidak memberimu tantangan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk bertanya dengan suara yang tak terdengar, apakah kamu sungguh-sungguh siap untuk takdir sebesar ini? Setiap kesulitan yang datang padamu bukan kebetulan. Ia adalah bagian dari cetak biru spiritualmu, desain ilahi yang disusun dengan cermat, agar kamu tidak hanya mencapai impianmu, tapi layak untuk memegangnya. Kamu akan diuji lewat hal-hal yang paling kamu cintai. Melalui orang yang kamu percaya. Melalui situasi yang mengacak logikamu, dan membuatmu bertanya, kenapa ini harus terjadi padaku? Namun pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah mengapa, tetapi untukmu, apa? Karena ujian selalu datang membawa dua kemungkinan, menghancurkanmu atau membangunkanmu. Dan yang terpilih selalu memilih untuk bangun. Ada kalanya kamu akan merasa ditinggalkan. Ada kalanya doamu terasa tak menembus langit. Ada kalanya kamu ingin menyerah, karena semua tampak gelap dan tak masuk akal. Namun saat itulah, kekuatanmu yang sejati sedang diuji. Bukan kekuatan fisik, bukan kecerdasan pikiran, tapi kekuatan iman. Keyakinan bahwa walau kamu tidak mengerti jalan ini sekarang, kamu tetap percaya bahwa jalan ini membawa makna. Bahwa ada tangan yang tak terlihat yang sedang menuntunmu, meski kakimu berdarah dan pandanganmu kabur. Semakin besar takdirmu, semakin berat ujianmu. Bukan untuk membuatmu lelah, tetapi agar kamu tidak sampai di puncak hanya dengan fisik, melainkan dengan jiwa yang terasa tajam. Karena untuk memikul cahaya, jiwamu harus kuat menahan panasnya nyala. Untuk menuntun yang lain, hatimu harus lebih dulu melewati kegelapan. Inilah rahasia yang diketahui para pejalan sunyi, bahwa badai tidak datang untuk tinggal. Ia datang untuk membersihkan. Ia datang untuk membuka pintu-pintu yang tak bisa dibuka dengan kelembutan. Dan setelah badai itu berlalu, kamu tidak akan lagi sama. Kamu akan lebih tegar, lebih dalam, lebih mengerti bahwa dirimu bukan hanya tubuh dan nama, tetapi cahaya yang sedang ditempa menjadi lentera bagi dunia. Maka saat hidup mengguncangmu, jangan bertanya, kenapa aku? Tapi katakan, terima kasih, karena aku sedang dibentuk. Dan saat semuanya selesai, saat kamu melihat ke belakang, kamu akan tahu bahwa setiap ujian yang dulu membuatmu gemetar, kini telah menjadi pilar kekuatan dalam dirimu. Kamu bukan sedang dihukum, kamu sedang disiapkan. Dan takdir yang besar memang hanya untuk jiwa yang siap menanggung ujian dengan keberanian dan ketulusan. Lanjutkan perjalananmu. Ujian ini bukan akhir, tapi awal dari kebangkitanmu yang paling sejati. Sekarang kamu tahu bahwa jalanmu tidak sembarangan, bahwa rasa sakitmu bukan kebetulan, bahwa belokan hidupmu bukan kesalahan, bahwa kesunyian yang kamu rasakan bukan kehampaan, tetapi ruang sakral tempat takdirmu sedang disiapkan. Kamu tidak hadir di dunia ini untuk sekadar bertahan hidup. Kamu hadir untuk meninggalkan jejak, untuk mengubah sesuatu, untuk menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia yang terlalu sering lupa arah. Dan ya, perjalanan ini tidak mudah. Kamu akan jatuh, akan menangis, akan merasa sendiri. Tapi setiap tetes air mata, setiap luka, setiap langkah yang kamu ambil dalam diam adalah bukti bahwa kamu sedang menjalani janji yang lebih besar dari dirimu sendiri. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah yang terpilih. Dipanggil bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi sejati. Untuk bangkit lagi dan lagi, sampai dunia tak bisa lagi mengabaikan keberadaanmu. Jadi, saat kamu merasa letih, ingatkan dirimu. Ini bukan tentang cepat sampai. Ini tentang siapa kamu menjadi sepanjang jalan. Ini tentang jiwa yang dibentuk, bukan hanya mimpi yang dikejar. Dan sebelum kamu pergi, lakukan ini sekarang. Tekan tombol suka untuk menguatkan langkahmu.
tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan semesta tidak terlewatkan. Tinggalkan komentar dengan menulis angka 77, ya, 77, sebagai sinyal bahwa kamu siap menyambut takdirmu dengan penuh kesadaran dan keberanian. Karena ini baru permulaan. Perjalananmu belum selesai. Dan dunia belum melihat semua cahaya yang tersembunyi dalam dirimu. Bangkitlah, melangkahlah, dan bersiaplah, karena takdirmu menunggumu untuk menjawab panggilan suci ini.